Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, selamat datang di Posisi Podcast Literasi Demokrasi. Bersama saya Marfaatun Solihah selaku staf pelaksana teknis Bawaslu Kabupaten Sragen. Oke, sebelumnya saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Bawaslu semua yang khususnya beragama Islam. Semoga puasa kita lancar, kerahmatan, keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Podcast kita kali ini bertemakan tentang perbedaan penyelesaian sengketa pada pilkada dan sengketa pada pemilu. Sengketa ialah perselisihan antara dua belah pihak. Sengketa antara peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Pilkada dan pemilu rasanya dua hal yang berbeda ya. Bagaimana penyelesaian sengketanya juga pastinya ada yang berbeda. Untuk menjawab semuanya, menghadirkan narasumber kita, narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya, yaitu Koordif Penyelesaian Sengketa sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, yaitu Bapak Dwi Budi Prasetya. Halo Bapak. Iya, halo Mbak Marfuah. Ya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Mbak Marfuah? Alhamdulillah baik juga Bapak. Iya, kami ucapkan selamat kepada sahabat Bawaslu yang beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan amal ibadah selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Ya. Mungkin bisa langsung ke acara inti kita ya Bapak ya. Ngomong-ngomong, tema kita kali ini kan perbedaan penyelesaian sengketa pada pilkada dan penyelesaian sengketa pada pemilihan umum. Pengertian awalnya aja Bapak, antara pemilu dan pilkada itu perbedaannya gimana Bapak? Oh iya, perbedaan antara pemilu dan pilkada mungkin masyarakat awam menganggap sama ya antara pemilu dan pilkada. Secara penyelenggaraan itu berbeda sangat jauh. Pemilu itu adalah singkatan dari pemilihan umum. Kalau pilkada adalah pemilihan kepala daerah. Kalau pemilu itu adalah memilih presiden dan wakil presiden, lalu anggota DPR RI, lalu anggota DPD, lalu memilih anggota DPRD provinsi, dan yang terakhir adalah memilih anggota DPRD kabupaten kota. Sedangkan pilkada itu adalah memilih kepala daerah, mulai dari gubernur dan wakil gubernur, dan yang kedua adalah pemilihan wali kota dan wakil wali kota, dan yang terakhir adalah bupati dan wakil bupati. Nah ini perbedaannya jelas antara pemilu dan pilkada itu. Memang berbeda nggih. Kalau untuk pemilu sendiri lebih ke lingkup yang lebih luas, RI kayak gitu. Kalau yang pilkada lebih kepala daerah secara khusus gitu nggih Bapak. Terus mengenai dasar hukum penyelesaian sengketanya itu gimana Bapak? Antara penyelesaian sengketa pada pilkada dan penyelesaian sengketa pada pemilu itu apakah ada dasar hukum yang berbeda atau sama aja? Iya, berbeda Mbak Marfuah. Kalau pelaksanaan pemilu itu berdasarkan pada Undang-Undang 7 tahun 2017, lalu pelaksanaan pilkada itu berdasarkan kepada Undang-Undang 10 tahun 2016, yang mana sudah ada perubahan ya, perubahan Undang-Undang 1 tahun 2015 terkait dengan pilkada. Lalu untuk penyelesaian sengketa di pemilihan itu berdasarkan kepada Perbawaslu nomor 2 tahun 2020, dan untuk pemilu berdasarkan kepada Perbawaslu nomor 5 tahun 2018. Nah ini Perbawaslu terakhir. Perbawaslu itu adalah peraturan Bawaslu Mbak, yang mengatur terkait dengan teknis-teknis penyelesaian sengketa tersebut. Jadi lebih spesifik di Perbawaslunya kayak gitu nggak Pak, penjabarannya? Iya. Terus kayak gitu berdasarkan peraturan tersebut tadi Bapak, jadi tugas dan kewenangan Bawaslu itu gimana Bapak? Ya ada dua menurut undang-undang perbedaannya ya kewenangan Bawaslu. Kalau di Undang-Undang 7 2017 bahwa kewenangan Bawaslu adalah mencegah dan menangani pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran terkait dengan pidana pemilu, dan yang kedua adalah sengketa proses pemilu. Begitu juga di Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa Bawaslu itu juga punya kewenangan untuk yang pertama adalah menindak pelanggaran pemilu, dan yang kedua sama, yaitu menyelesaikan proses sengketa pemilihan. Nah itu di Undang-Undang 10.
Jadi memang berbeda nggih. Untuk pengertian sengketanya sendiri, apakah ada perbedaan Bapak di antara kedua peraturan tersebut? Iya, pengertiannya sama Mbak, yaitu yang di pemilu itu adalah penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu. Lalu yang kedua adalah penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Begitu juga dengan yang di pemilihan, yang pertama adalah proses penyelesaian sengketa antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilihan. Lalu yang kedua adalah antara peserta pemilihan. Jadi pengertiannya hampir sama. Hampir sama, benar, hampir tidak sama. Ada yang berbeda untuk pengertian sengketa itu. Iya, penyelesaian sengketanya itu. Kalau untuk metode penyelesaian sengketanya, Bapak, kalau ada yang berbeda? Secara definisi namanya berbeda, Mbak Marfa. Kalau di pemilu itu kita mengenal istilah mediasi dan adjudikasi. Lalu untuk di pemilihan itu ada musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Nah, ini secara definisi istilah ya Mbak ya. Lalu untuk di pemilu itu ada mediasi. Mediasi itu adalah upaya Bawaslu untuk mempertemukan para pihak, kedua belah pihak, yaitu untuk dipertemukan dalam satu forum dan untuk menarik antara para pihak itu untuk bisa bermediasi lah seperti itu. Iya benar. Lalu metode kedua di dalam pemilu adalah metode adjudikasi. Itu seperti sidang di pengadilan, Mbak. Jadi tata urutannya, lalu settingan ruangannya, memakai meja yang beralaskan hijau seperti itu ya Mbak. Lalu di sana ada perisalah, ada asisten majelis, ada majelisnya, ada notulen dan lain-lain. Nah ini sudah seperti peradilan pada umumnya. Lalu di adjudikasi itu sama, yaitu mempertemukan para pihak yang mana daftar urutan metode persidangannya sudah ditentukan. Seperti itu. Yang pertama adalah hari pertama itu bisa mendengarkan pokok permohonan dari pemohon. Lalu hari kedua ataupun bisa dilanjutkan di hari yang sama itu mendengarkan jawaban termohon, ataupun langsung bisa di hari berikutnya juga bisa, tergantung dari termohonnya itu siap untuk jawaban termohonnya itu siap atau tidak, seperti itu. Lalu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti, lalu pemeriksaan saksi-saksi, lalu mengambil kesimpulan, dan yang terakhir adalah putusan. Nah ini tergantung dari situasi sidangnya. Untuk jadwalnya yang jelas dalam kurun waktu yang sudah ditentukan harus selesai untuk sidang adjudikasinya, Mbak. Lalu di pemilihan kita mengenal istilah musyawarah tertutup. Itu hampir sama dengan mediasi, yaitu mempertemukan para pihak, kedua pihak, termohon, pemohon dikumpulkan di kantor Bawaslu di sana, dan agar bisa bermusyawarah apa yang menjadi pokok permohonan dan termohon bisa menyanggupi atau tidak. Nah ini di musyawarah tertutup bisa diselesaikan. Lalu kalau musyawarah tertutup itu tidak membuahkan hasil, tidak memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak, dilanjutkan dengan musyawarah terbuka. Ya, musyawarah terbuka ini lebih kepada hampir sama dengan proses adjudikasi di pemilu, yaitu tetap mempertemukan para pihak, pemohon itu juga bisa dikuasa khususkan, lalu tahapan-tahapan sidangnya itu juga harus urut, dari hal pertama mendengarkan pemohonnya, tata urutannya juga sama, lalu sidang selanjutnya adalah mendengarkan jawaban termohon, seperti itu, pemeriksaan saksi, pembuktian itu bisa ditawarkan kepada pemohon dan termohon punya waktu berapa untuk
siap untuk menghadirkan saksi-saksi dan menghadirkan bukti-bukti ini. Yang jelas dalam kurun waktu penyelesaian sengketa dengan musyawarah terbuka itu harus sudah selesai sesuai dengan yang ditentukan. Sampai putusan gitu. Iya, sampai putusan. Berarti itu. Berarti memang di penyelesaian sengketa pilkada dan penyelesaian sengketa pada pemilihan umum sama-sama diberikan kesempatan untuk berunding dulu agar mencapai kesepakatan dulu gitu nggih Pak nggih. Iya, baru sama. Nanti masuk ke tahapan selanjutnya gitu nggih. Baik di mediasi ataupun di musyawarah tertutup. Ya ini perbedaannya kan cukup namanya aja nggih Pak. Untuk pelaksanaan di dalamnya kayak juga sama aja gitu. Kalau di pemilu itu mediasi dan adjudikasi, sedangkan di pilkada itu musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka kayak gitu. Iya. Jadi benar. di pilkada lebih yang kayak bahasa yang lebih santai gitu. Iya, pilkada. Kalau yang di pemilu lebih kepada adjudikasi gitu, lebih kepada nama-nama istilah-istilah hukum gitu ya. Makanya yang di pilkada kan kayak lebih yang santai kayak gitu. Termasuk nama majelisnya juga berbeda. Kalau di adjudikasi itu ketua sidang kalau nggak salah, lalu yang di musyawarah itu majelis ketua majelis atau anggota majelis ya gitu. Kalau di adjudikasi ketua sidang anggota gitu sidang. Baik Bapak, jenengan tadi kan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa itu ada jangka waktu tertentu nggih harus sudah selesai sampai putusan. Untuk jangka waktu penyelesaiannya itu berapa lama Bapak pada pilkada dan pada pemilihan umum? Iya. Jangka waktu penyelesaian sengketa kan memang harus diatur Mbak. Soalnya kalau tidak diatur nanti akan berpengaruh kepada tahapan pemilu ataupun tahapan pilkada. Bisa saja tahapannya itu molor ya, harus menunggu putusan dari Bawaslu, sehingga jangka waktu penyelesaian di pemilihan itu 12 hari kalender. Kita ketahui kalender itu berarti kan hari Sabtu Minggu dihitung masih hari dihitung kalender, hari dihitung Mbak. Jadi ketika permohonan itu diregister, argo 12 hari itu berjalan. 2 hari pertama untuk musyawarah tertutup, lalu hari selanjutnya musyawarah terbuka gitu. Dan hari ke-12 itu harus membacakan putusan. Harus dalam waktu 12 hari kalender nih Bapak harus sudah sampai putusan gitu. Jadi hari Sabtu Minggu itu tetap dihitung gitu. Lalu yang menjadi perbedaan di pemilu itu adalah sama, yaitu 12 hari. Cuma di pemilu itu menggunakan hari kerja, yang mana kita ketahui hari kerja itu dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Sabtu Minggu tidak dihitung, sehingga waktunya mungkin untuk bernafas Bawaslu itu bisa jeda gitu. Jadi tidak berturut-turut setiap hari melaksanakan sidang dan membuat administrasinya, yaitu Sabtu Minggu bisa bernafas sebentar gitu untuk menyelesaikan. Sedikit kayak gitu Nah, tadi kan jenengan sudah menjelaskan sedikit tentang metode penyelesaiannya. Untuk mekanisme penyelesaian sengketanya gitu Bapak, di pilkada dan pemilu itu apakah juga ada yang berbeda secara mendetail gitu nggak? Mekanismenya hampir sama sih, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mempertemukan para pihak, lalu untuk mediasi itu dipimpin minimal oleh satu mediator, begitu juga dengan musyawarah tertutup minimal dipimpin oleh satu komisioner lah, bisa saja ketua, bisa saja penyelesaian divisi penyelesaian sengketa, bisa saja anggota yang lain, yang penting komisioner. Tetapi di dalam mediasi itu ada sekretaris mediasi, lalu ada notulen dan ada satu perisalah. Gitu yang menjadi perbedaan. Begitu juga di mediasi juga sama, musyawarah tertutup. Musyawarah tertutup itu juga sama, harus ada 4 komponen itu. Lalu kedua belah pihak kayak gitu. Lalu setelah itu penyelesaian sengketa selanjutnya, apabila mediasi tidak menemukan titik temu kesepakatan, maka dilanjutkan dengan sidang adjudikasi, yang mana
sudah saya sampaikan di awal tadi, itu sesuai dengan persidangan umum pada umumnya. Jadi ada majelis sidang, lalu ada asisten sidang, ada sekretaris sidang, ada perisalah, ada notulen, ada keamanan, dan tata letak meja kursi pun ditentukan, termasuk benda-benda yang ada di sidang itu pun juga ditentukan. Tidak boleh ada piring, tidak ada boleh makan minum, kayak gitu tidak boleh seperti itu di sidang. Di adjudikasinya tadi ya. Begitu juga di musyawarah terbuka, terbuka yang mana sama dengan sidang di adjudikasi bahwa masyarakat umum pun boleh menyaksikan sidang baik secara langsung ataupun bisa disiarkan langsung lewat media sosial ataupun media yang lain. Jadi boleh datang mengikuti proses sidang tersebut, baik adjudikasi ataupun musyawarah terbuka tadi. Sama dengan adjudikasi bahwa musyawarah terbuka pun majelisnya sama, bisa saja ketua majelis sidangnya itu adalah boleh ketua, boleh divisi penyelesaian sengketa, boleh komisioner yang lain, tetapi untuk asisten majelis, lalu sekretaris majelis, perisalah, notulen, dan yang lain-lain berdasarkan struktural ataupun pegawai di Bawaslu dari sekretariatan kayak gitu nggih. Terus kalau semua proses udah selesai, otomatis kan kita sampai yang ditunggu-tunggu pada pembacaan putusan. Untuk sifat putusannya sendiri itu gimana Bapak pada penyelesaian sengketa di pilkada dan pemilu? Iya, sifat putusannya itu kalau di pemilihan itu mengikat, kalau di pemilu itu final dan mengikat. Perbedaannya itu, dan di pemilu bisa diinikan ya, bisa apabila tidak terima dengan putusan yang diberikan Bawaslu bisa naik banding, mengajukan upaya hukum gitu nggih. Iya, dan ketika pembacaan putusan pun salinan putusannya itu juga harus diberikan kepada pemohon, kepada termohon, dan ditempelkan di papan pengumuman kantor Bawaslunya gitu nggih. Bentuk upaya hukumnya itu apa aja Bapak? Yang tadi tidak terima akan putusan yang diberikan nggih. Bentuk upaya hukumnya itu bahasanya apa aja? Naik banding begitu ya Mbak ya. Jadi ada perbedaan Mbak di pilkada dan di pemilu. Kalau di pilkada itu peserta pemilihan yang tidak terima dengan putusan Bawaslu ataupun BA dari KPU bisa mengajukan keputusan tersebut, tidak keterimaan tersebut dengan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, PT TUN ya Mbak ya. Nah, apabila PT TUN itu masih merasa dirugikan dan tidak terima dengan keputusan dari PT TUN tersebut, peserta pemilihan bisa naik banding kasasi ya, namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Nah ini kalau sudah sampai ke Mahkamah Agung sudah final dan mengikat, tidak bisa naik banding lagi. Itu untuk pemilihan gitu. Iya, untuk pemilihan. Lalu untuk pemilu itu apabila tidak terima dengan keputusan Bawaslu, peserta tersebut bisa mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PETUN ya, PETUN. Nah itu, lalu kalaupun PETUN itu masih tidak terima lagi, sudah ini. Kalau di pemilu PETUN itu sudah final dan mengikat. Sudah tidak ada upaya hukum lagi untuk melanjutkan. Ya harus diterima. Terima ya sudah sampai PETUN ya otomatis harus diterima gitu nggih. Lalu ada lagi Mbak yang belum saya sampaikan tadi, ketika penyelesaian sengketa itu dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Kota ataupun Bawaslu
provinsi, peserta pemilu itu boleh mengajukan semacam koreksi ke Bawaslu RI terkait dengan putusan yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi. Nah ini Bawaslu RI yang mengkoreksi keputusan jajaran dari yang ada jajaran di Bawaslu Kabupaten tadi gitu ya. Oh berarti misal pesertanya pemohonnya tidak terima dengan putusan Bawaslu masih bisa nanti pengajuan koreksi di Bawaslu RI atau yang di atasnya kayak gitu nggih. Koreksi di Bawaslu RI. Oh, langsung di Bawaslu RI. Tidak di Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi pun bisa dikoreksi oleh Bawaslu RI. Untuk pengajuan upaya hukumnya kayak gitu apakah langsung ke petunnya atau lewat sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota, Pak? Kalau pengajuannya langsung ke sana. Ke petun langsung ke sana. Oh, gitu. Tidak lewat Kabupaten Kota. Kalau di pengadilan kayak gitu kan biasanya bisa lewat pengadilan terus nanti di tingkat kabupaten gitu terus nanti diteruskan di pengadilan tinggi kayak gitu. Berarti kalau di Bawaslu langsung gitu nggih? Iya, jadi apabila permohonannya itu langsung ke sana, tidak lewat Bawaslu, tidak lewat pengadilan negeri gitu. Kalau upaya hukum kayak gitu ada jangka waktu untuk pengajuan upaya hukumnya tidak, Bapak? Ada Mbak. Jadi pengajuan hukum walaupun upaya hukumnya itu ada tenggang waktunya. Ketika di pemilihan itu kan ada SK ataupun BA dari KPU ya. KPU nanti 3 hari setelah KPU menetapkan BA tersebut dan ada yang merasa dirugikan, itu yang pertama bisa melaporkan kepada Bawaslu, lalu bisa melaporkan kepada yang saya sampaikan tadi, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Itu 3 hari setelah penetapan. Lalu apabila 3 hari itu tidak memenuhi syarat formil materialnya ataupun kurang lengkap, masih ada waktu 3 hari lagi untuk melengkapi syarat-syarat tersebut. Lalu ketika Bawaslu tadi sudah sampaikan 12 hari untuk menyelesaikan sengketa penyelesaiannya. Kalau di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai waktu 15 hari. 15 hari itu harus sudah menyelesaikan, sudah menyelesaikan dan harus sudah membacakan putusan di hari ke-15. Oh gitu nggih. Berdasarkan penjelasan jenengan tadi mengenai upaya hukum, untuk pengajuan upaya hukumnya itu adakah jangka waktu pengajuan upaya hukum setelah putusan dibacakan Bawaslu, Bapak? Iya, tentu ada Mbak Marfuah. Ya, jadi apabila tidak terima dengan keputusan tersebut, maka bisa melaporkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3 hari setelahnya. 3 hari setelahnya, dan PT Tun itu mempunyai waktu 15 hari untuk menyelesaikan, dan hari ke-15 itu juga harus membacakan putusan dari PT Tun tersebut. Lalu apabila PT Tun tersebut putusannya itu tidak diterima lagi. Tidak diterima lagi, kan tadi sudah saya sampaikan bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, itu waktunya 5 hari setelah PT Tun membacakan putusan. Lalu Mahkamah Agung itu mempunyai waktu 20 hari untuk menyelesaikan. 20 hari, di hari ke-20 harus membacakan putusan dari Mahkamah Agung, dan ini adalah final mengikat dan tidak bisa upaya naik banding lagi, sudah tidak bisa. Berarti terima nggak terima ya pemohon harus menerima putusan tersebut dari Mahkamah Agung tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan di pemilu ya Mbak ya. Di pemilu itu kan tadi peserta pemilu apabila tidak menerima putusan yang diberikan, maka peserta tersebut boleh mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah itu sama, yaitu 3 hari, 3 hari lagi, dan PT Tun itu mempunyai waktu 21 hari untuk menyelesaikan. Dan ketika proses di
MA, di PT Tun ataupun Petun itu memakai hari kerja, Mbak. Oh, tidak hari kerja, tidak memakai tidak hari kalender. Hari kerja, jadi Sabtu Minggu tidak dihitung gitu, nggih. Rasanya obrolan kita sudah sampai upaya hukum udah jauh sekali nggih Bapak nggih. Itu udah adakah materi tambahan atau closing statement dari Bapak mengenai podcast kita kali ini, perbedaan penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada? Closing statement aja dari Bapak, monggo. Iya, terkait dengan penyelesaian sengketa baik di pemilu ataupun pilkada, mungkin tadi sudah lumayan banyak ya, walaupun masih banyak kekurangan. Iya, masih banyak kekurangan, tetapi yang ingin saya garis bawahi bahwa penyelesaian sengketa itu adalah upaya untuk memberikan rasa keadilan kepada peserta pemilu ataupun peserta pemilihan apabila merasa dirugikan. Nah, ini adalah sebuah wewenang yang diberikan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa, dan sesuai dengan tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Lah itulah tegakkan keadilan pemilu, itulah salah satu kewenangan yang diberikan oleh Bawaslu. Jadi salah satu upaya juga bagi peserta pemilihan yang tidak terima dengan keputusan-keputusan dari KPU atau ada sengketa yang lainnya gitu nggih Bapak? Iya, benar sekali Mbak. Mungkin kita akhiri podcast kita kali ini ya Bapak ya. Iya, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast kita kali ini. Mungkin untuk tema-tema selanjutnya Bapak selalu siap posisi nggih? Iya, selalu siap posisi. Bawaslu undang gitu nggih. Siap. Nggih. Bagi sahabat Bawaslu semua yang ingin menyampaikan saran, masukan, pertanyaan, bisa langsung komen di kolom komentar, dan semuanya insya Allah akan dijawab langsung oleh kita nggih Bapak nggih. Bapak Dwi Budi sendiri yang akan menjawab, ataupun nanti dari admin YouTube-nya Bawaslu gitu nggih Pak nggih. Iya, siap. Nggih. Saya Marfaatun Sholihah mengucapkan undur diri. Salam awas, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama, terima kasih Mbak.